Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Mm-mm. Mm-mm. Betul Kalau sekali, Dok. boleh saya sedikit sharing, jadi saya pernah Boleh. merasa fase di mana saya mendapatkan keberanian atau courage ya. Itu pertama kali saya waktu itu kebetulan ikut salah satu training di SQ namanya The Chapter. Saya tuh waktu itu saya nggak ada yang tahu siapa saya. Saya datang, saya duduk di depan, kebetulan sebelah saya ada ibunda dari Bapak Ari Ginanjar, terus nggak tahu entah gimana beliau tahu kalau nggak salah sempat saya cerita saya punya ya sempat kalau nggak salah entah saya yang cerita entah gimana saya ada pada saat itu di samping kehilangan papa, kehilangan adik dan saya baru berpisah gitu loh, baru bercerai maksudnya. Di situ jujur ketakutan saya nomor satu adalah saya merasa itu tadi perasaan yang saya buat sendiri, saya ciptakan sendiri oleh pikiran saya, labeling stempel single atau janda gitu. Jadi saya oh my god saya nggak mau keluar rumah sampai 2 bulan karena saya takut semua orang tahu saya seorang single gitu loh. Dan oh my god nggak ada lagi bla 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 segala macam. Akhirnya pas saya ikut training itu uh, saya pikir satu training itu nggak ada yang tahu kan dengan status saya apa dan siapa. Tiba-tiba Pak Ari buat apa namanya sebuah kayak acara gitu untuk tampil ke depan, ayo kita buat senam. Dipimpin waktu itu Pak Nanang, ya ketua apa sih alumni. Terakhir dia bilang yang jomblo. Saya pikir nggak ada yang kenal siapa saya ini kan saya diem di bawah. Tiba-tiba saya lihat di layar, loh kok ada muka saya? Ya itu jomblo Pak Arin itu saya. Wah enggak saya enggak. Begitu saya akhirnya saya cuma berpikir oh my god satu ruangan ini ada berapa pasang mata yang melihat ke saya dan lu jomblo gitu. Akhirnya saya rasanya kayak freeze, kayak mati, tapi apalah daya karena kamera itu kan ke muka saya dan saya lihat di depan, oh my god, my face gitu loh. Akhirnya saya belok kanan, ya udah saya maju aja ke depan, saya joget di atas dengan status saya yang baru dan saya baik-baik saja. Saya nggak mati. Ya, Intinya betul. itu harus kita lawan dan itu nggak akan pernah membuat kita mati. Itu hanya pikiran kita yang buat itu. Begitu pulang dari training saya bawa mobil tuh sambil nyender, gila ya, gue nggak mati loh. Dan tadi berapa banyak orang di sana yang melihat saya dengan sebutan jomblo oleh Pak Ari yang pada saat itu baru saya kenal ya. Saya belum begitu kenal, saya malah baru kenal sama Oma, ibunda Pak Ari Ginanjar. Jadi saya berpikir, oh my God, ini cara Allah, cara Tuhan menyembuhkan saya. Dengan ada seorang ibu yang baru saya kenal, terus tiba-tiba Pak Ari teriak jomblo terus nunjuk saya dan wow, my face, muka saya di layar lebar. Oh my God, saya 2 bulan di rumah, begitu saya keluar, orang tahu ya janda dan yes, I'm single, but I'm happy. Saya maju ke atas panggung, saya joget-joget, saya nggak mati. Dan saya jadi diri saya sendiri. Proses courage, kita akan back, kembali, yes, diri gue yang dulu. Dan saya selalu ceria gitu. Ya itu salah satu mungkin pengalaman saya yang bagaimana merubah state yang tadinya saya di dalam depresi, yang di rumah nggak mau keluar rumah, nggak mandi. Jujur saya kayak buat camping tenda di depan TV, saya tidur di sini, saya hanya ditemani teman, saya bahkan sampai ditemenin sama, kebetulan saya punya kakak ngasih pengawalan di depan rumah tuh ada 2 polisi yang jaga rumah tuh ya untuk membuat saya ya memastikan saya baik-baik saja, khawatir lah gitu loh. Jadi saya lama-lama gini, ih nggak betah deh, ngapain sih gue pakai ditemenin atau dikawal, gue baik-baik aja lah. Itu proses tahapan, di situ saya merasa berani nggak usahlah pakai pengawal lagi atau berani untuk pindah ke kamar tidur udah nggak di karpet lagi gitu loh. Ya proses untuk di level courage itu yang paling terberat karena kalau ke depannya kita up and down, kita udah paham diri kita gitu. Nah itu tadi lebih kepada setelah kehilangan itu sebaiknya kita memahami diri. Dengan kita memahami diri kita pasti mencintai diri kita. Dan kalau kita mencintai diri kita,
automatically kita pasti mencintai Tuhan kita, karena nggak mungkin kita bisa mencintai orang lain atau Tuhan tanpa kita mencintai diri kita sendiri. Itu nggak mungkin gitu. Di situ lebih, ya itu tadi mungkin spiritualnya jadi lebih hubungan, ya goal saya itu tadi memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan jadi lebih baik. Lalu saya tanpa memperbaiki hubungan, istilahnya gini, tanpa energi, mungkin yang disebut energy doesn't lie, energi tidak akan pernah berbohong. Anak saya itu bisa dibilang dia membaik dengan sendirinya. Begitu juga lingkungan saya. Jadi kalau di dalam agama Islam kan perbaiki ibadahmu dan hubunganmu dengan Tuhan, maka Tuhan akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia lain. Nah, itu janji Tuhan dan it's working gitu loh. Itu aja, Dok. Ayo, silakan dilanjut. Ya, oke. Jadi selain tadi kita nyambungin dengan teori ya, yuk. Saat pas berduka hadapi perasaannya, jangan lari, justru merasakan duka citanya tersebut, dan tadi tetap beraktivitas, tetap bersama dengan orang lain gitu, teman-teman gitu ya, atau fokus sama yang ada gitu. Betul. Jadi tadi Bu Wawat juga tadi mencari dukungan sosial juga gitu ya, minta dia temenin sama temennya gitu ya. Itu juga memang jadi salah satu ya bentuk dukungan apa ya, pada saat kita lagi berduka atau ngerasa sedih gitu ya, wajar banget sebenarnya kita memang butuh dukungan tuh. Dan itu memang yang akhirnya menguatkan kita juga, yang akhirnya mungkin ngebuat kita jadi lebih punya energi, punya kekuatan untuk akhirnya beraktivitas yang lainnya gitu, yang lebih ya tadi jadinya keluar, jadinya oke deh ikut training gitu ya Bu ya. Dan saya tertarik banget nih sama tadi kata Bu Wawat, pada saat saya menghadapi ketakutan saya ternyata tidak seserem yang saya takutkan loh gitu ya. Gitu ya, kamu bener banget tuh gitu. Jadi memang dan setelah kita menghadapi ketakutan itu jadinya juga ngerasa lebih happy lagi ya Bu ya. Jadinya tahu juga ternyata nggak seburuk itu loh. Melepaskan, betul. Melepaskan daripada depresi, lepas aja gitu setelah saya hadapi. Oke, it's santai aja Wak gitu. Orang tidak menghukum saya dengan labeling saya itu tadi. Nah mungkin orang-orang yang kehilangan di sini kan merasa tidak percaya diri, betul nggak Dok? Mbak Ayu dan Dokter merasa tidak percaya diri, misalnya yang tadinya punya pasangan jadi nggak punya pasangan gitu loh. Itu yang membuat ya pasti depresi itu tadi. Secara teorinya dia akan mengurung diri, karena itu saya alami, mengurung diri karena saya merasa tidak punya ayah dan saya tidak ada suami. Ya, sudahlah dunia seperti kiamat, saya malu menghadapi setiap mata orang yang memandang saya like bertanya, atau maaf ya tadi kalau Mbak Ayu bilang gini, kamu baik-baik aja ya, yang kuat ya, itu kalimat sebetulnya Mbak kalau tanya sama saya menyebalkan. Nah, betul sekali. Ada jadi gua gitu, betul nggak? Betul. Mbak Ayu ya. Nah, Gitu. kalau waktu itu bisa diulang lagi, kalimat apa yang Ibu ingin orang ucapkan, misalnya? Mungkin gini. Pada saat lagi berduka. Lebih kepada bukan sebuah kalimat Dok, but sebuah peluk, sebuah peluk atau apa ya? Kehadiran ya. Usapan, pelukan atau tepukan di punggung atau tatapan mata aja sebetulnya tanpa bicara, saya tuh sudah merasa terhakimi gitu atau terpukul ya. Jadi dengan jangan bahas yang itu. Ini untuk saya sharing. Saya pernah beberapa bertemu dengan coach yang case-nya sama seperti saya, kehilangan atau sedang merasakan sesuatu emosi yang baiknya kita jangan menyentuh itu gitu. Kecuali kalau dia datang ke dokter atau ke profesional memang mau menceritakan, itu beda. Kita dengarkan baru kita gali atau kita boleh gali kemana ke arah yang dia mau. Tapi sebaiknya ya kalau saya dokter bilang tadi, kalau buat kalau mau diulang kalimat apa, jangan bahas tentang duka itu tadi, karena semakin kita membahas rasa denial tadi yang apaan sih lo, orang gue baik-baik aja. Nah itu ada apa, bela diri ya, revenge yang semakin menebal kita membela diri, semakin kita nggak bisa accept, dan semakin kita merasa baik-baik saja. Justru itu kalau di dalam teori energi Dr. Hawkins, sombong kan,
gitu loh. Padahal gue baik-baik aja kok. Ya gue ngerasa gue masih bisa ini itu. Padahal bukan itu gitu. Padahal lebih kepada bagaimana yaitu tadi kita menerima, memahami diri, memahami emosi yang ada, dan kita coba untuk kalau kata dokter lepaskan energi negatifnya. Nah, melepaskan energi itu saya sendiri waktu dokter bilang lepaskan Bu energi negatifnya masih ada, gimana cara gua ngelepasin? Sedih. Jadi teori Maksudnya merasakan kesedihannya juga ya. iya. Jadi kalau misalnya selama ini kan kita mikir kata-kata yang kuat ya, kamu harus bahagia, ingat anak-anakmu, jangan sedih ya. Justru kata-kata itu jangan ya, itu jangan malah itu membuat orang yang berduka itu tidak punya ruang untuk dia melewati fase-fasenya ini ya. Betul dong, betul. Lebih baik mungkin gini, saya misalnya kita tahu orang ini hobi ngebaso atau hobi foto-foto, kita bahas tentang yang dia suka aja, yang buat buat dia happy. Karena misalnya gini, Mbak Ayu suka misalnya makan bakso atau makan pempek di satu tempat yang favoritnya, aku tahu misalnya, atau gini, ketoprak siragil deh, Mbak misalnya nih ya, kapan dong kita jalan yuk, kita makan ketoprak siragil yuk, atau kita ngopi yuk gitu, atau kita foto-foto yuk. Jadi pas lupakan tentang dukanya dia, karena ada saatnya saya merasa ingin menumpahkan atau menceritakan apa yang saya rasa, disitulah saat terbaik. Gitu loh, momen terbaik untuk kita menjadi teman yang hanya kata Mbak Ayu tadi, diam dan mendengarkan. Dan sampai dia bisa mengeluarkan emosinya, entah itu menangis. Karena banyak banget orang yang denial yang, oh gue baik-baik aja, dan itu susah menangis. Mungkin salah satunya saya seperti itu ya. Saya baru sadar tentang kehilangan atau mampu menerima. Denial saya itu berapa tahun ya, denial papa meninggal gitu. Itu lama banget. Dan baru sadar itu kira-kira setahun lalu lah, nggak nyampe, 8 bulan atau 6 bulan yang lalu dah, itu saya nangis. Saya sempat telepon teman saya, namanya Ebem, itu kayak baru papa meninggal kemarin gitu loh. Dan saya yang, tapi saya biarkan dia keluar, yang Mbak Ayu bilang, biarkan dia berduka. Itu 2 hari saya menangis. Jadi bangun tidur cuma makan sampai dibawain sama anak saya ke kamar. Itu setelah hampir kayaknya 9 tahun, 2011 papa meninggal, itu 6 bulan yang lalu saya nangis, saya biarkan hati saya berduka, tumpah ruah 2 hari 2 malam, tapi setelah itu udah selesai. Karena mungkin saya sudah melewati fase yang tadi, yang denial saya udah, yang accept, ya itu tadi yang fase yang dokter sebutkan itu, yang terakhir lepaskan emosinya itu ya ada dengan cara menangis waktu papa meninggal. Terus ada juga saya punya salah satu trauma yang waktu dokter ingatkan saya, Bu, ibu harus aware dan ibu harus lepaskan energi negatifnya kalau ada depresi. Wow, saya cuma berpikir apalagi gitu loh, yang apalagi sih, saya ibarat meraba di dalam kegelapan. Sebelah mana nih yang gue bakal depresi? Kayaknya gue baik-baik aja, gue punya ilmu, gue bahagia, gue ini. Tapi saya coba ikut. Ya, saya kebetulan ikut Reiki, saya coba meditasi, saya coba self healing, saya coba self talk. Kata dokter tadi bergening ya, tawar menawar, itu benar banget. Itu proses tawar menawar itu alot, dan akhirnya saya putuskan karena kondisi pandemi Covid gini, saya hobi hiking, jalan ke gunung. Saya coba jalan ke gunung, saya berenang di sungai. Saya berenang, ya itu tadi saya tertawa sama teman-teman anak saya, ada yang tenggelam, akhirnya saya melepas. Dengan tertawa lepas saya, itu saya memahami tertawa yang sebenar-benarnya tertawa selama saya ditinggal almarhum Bapak itu baru kemarin. Artinya tertawa selama ini itu tertawa yang, ya itu tadi seperti obat merah yang hahaha, udah gitu, berhenti tertawa atau pulang rumah flat. Hampa lagi. Nah, itu jadi memang penting banget mengekspresikan perasaan itu ya Bu ya. Jadi tidak hanya memendam saja, tapi memahami dan juga mengekspresikan apa yang itu kita rasakan dengan cara yang bukannya. Aku di mentoring dokter dia, jadi waktu dokter dia gue lepaskan, ya apalagi sih dokter nyuruh gue gitu, aku yang bingung. Ternyata baru tahu ya. Ini itu maksudnya. Begitu saya pulang dari Curug, saya kemarin kita ngobrol lagi ya Dok ya. Saya bilang, Dok,
setiap saya pulang dari Curug seperti saya mendapatkan enlightenment. Nah, enlightenment yang saya dapatkan itu seperti rambut. Pertama 1 lembar, 2, 3, 4. Semakin lama semakin membentuk seperti rambut. Dan kita harus memahami di mana enlightenment yang bisa kita temukan, karena setiap orang berbeda. Di mana state happy bisa kita temukan, state joy, dan orang-orang siapa saja yang bisa membuat kita menjaga state kita in the power. Kalau di dalam teori Dr. House, tetap di atas gitu. Tidak di bawah, tidak yang force. Karena penting sekali memahami diri, mengenal diri, lalu dengan kita mencintai diri kita, pasti kita punya keberanian untuk gua harus move on, atau saya harus keluar rumah. Minimal deh, kalau mau ngomong move on itu jauh lah ya, prosesnya lama, kata dokter tadi, nggak tahu berapa lama dan nggak bisa ditentukan. Minimal 1 deh, kita keluar rumah dulu deh. Bertemu dengan teman-teman yang sayang sama kita. Teman-teman yang peduli akan kebahagiaan kita. Artinya teman, sahabat, saudara yang ingin kita bahagia, ingin kita sehat. Bahwasanya buat apa kita di rumah banyak kehilangan 1 orang misalnya. Berapa banyak orang di luar sana, sahabat, teman, yang peduli, yang bahagia, yang ingin kita bahagia. Dan itu cara kita harus membahagiakan mereka dengan cara apa? Dengan cara kita sehat, dengan cara kita bahagia. Nah, itu yang harus kita, jangan membalas dia dengan bahagia dulu deh. Membuat kita bahagia dulu, dengan begitu mereka yang menyayangi kita, mereka yang care dan peduli dengan kita, oh iya dia bahagia, pasti bahagia juga. Kalau dok. Jadi mencari dukungan sosial juga jadinya penting ya Bu ya. Betul, penting sekali karena itu besar. Dan saya tertarik nih Dok Bu sama yang tadi ibunya ceritakan gitu, mencari apa ya, ketika menemukan goal baru dalam hidup gitu ya, tadi sempat bilang gitu ya, saya sekarang pengen ini deh gitu ya, itu juga ternyata apa ya, sebenarnya sih bukan pengalihan ya, tapi memang ketika fokus kitanya mungkin jadinya lebih ke harapan kedepannya akan seperti apa gitu ya, mungkin itu juga yang bisa bantu membangun harapannya. Membangun harapannya. Tuh. Bisa Ibu ceritakan seperti lagi tadi. Seperti tadi yang Ibu cerita, kalau kita kehilangan orang kan rasanya, aduh kayaknya kok jadi nggak berharga, atau tadinya kan hidup bareng orang tersebut, terus tiba-tiba dia hilang gitu kan, rasanya kok ada yang sesuatu yang hilang. Nah, yang hilang ini kita fokuskan kepada apa yang ada. Biasanya kan kalau beberapa klien gitu ya, yang mungkin soulmate-nya banget, terus tiba-tiba pergi, meninggal misalnya, dan dia kehilangan semangat hidupnya, gitu. Nah, terkadang sulit untuk menemukan, di saat-saat berduka itu sulit menemukan semangat hidup dari dalam dirinya. Mungkin dia bisa meminjam dari tadi, orang lain. Yang Ibu lakukan tadi kan keluar rumah, mencari orang-orang yang mencintai kita, yang menyayangi kita. Nah, dari situ bisa membangun kembali motivasi. Jadi kita seperti meminjam energi gitu, motivasi dari orang gitu, untuk sambil kita menemukan kembali dan melewati fase berduka kita juga. Gitu. Oh, satu lagi Yuk. Kalau yang paling sering nih, kalau orang lagi berduka, pastikan itu dia kesehatan fisiknya juga terjaga. Karena seringkali kan biasanya yaudah berduka sampai nggak mau makan. Jadi pastikan dia harus tetap makan. Tidurnya juga harus bagus. Makanya kan waktu ketemu pertama kali kan tanya, gimana tidurnya Bu? Gimana makannya Bu? Aktivitas fisiknya bagaimana? Karena balik lagi, penting juga. Ternyata kesehatan fisik itu juga akhirnya mempengaruhi melewati duka cita. Betul. Jadi memang tadi mungkin kalau bisa kita rangkum, pertama mengenali dulu perasaan-perasaan kita dan punya keberanian untuk mengenali apa yang kita rasakan gitu ya, itu jadinya penting. Terus juga memang kalau tadi sempat dibahas juga ya, self care juga penting ya Dok ya, self care terkait dengan kondisi fisik kita. Terus juga tadi kalau Bu Wawat bilangnya tadi melakukan hobi-hobi gitu ya, selain itu juga mungkin mencari dukungan sosial, itu jadinya penting. Ya. Ada tambahan lagi mungkin dari Bu Wawat, mungkin tips-tips lainnya
untuk misalnya Iya, kalau Bu. misalnya ada yang berduka, kira-kira Mm. Kayaknya sinyalnya Bu Wawat nih. kayaknya dan sebenarnya tadi Jadi mau sempat nanya. bilang, kalau buat sempat bilang memang dukungan sosial juga penting banget ya dok ya. Itu memang dukungan dari keluarga dulu, dukungan dari orang sekitar juga ternyata berpengaruh banget nih bagi seseorang ini melewati proses dukanya. Hmm. Kayaknya Bu Wawat Buatnya kehilangan ini sinyalnya. sinyal. Iya. Kita lanjut dulu ya. Ya, Tadi sampai mana yuk? terkait dengan hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi perasaan berdukanya dok. Oh iya. Yang pasti tidak mengalihkan, tidak apa ya, lari dari duka, tapi tetap menghadapi perasaan tersebut dan yang seperti Bu Wawa tadi lakukan, mengekspresikan. Mungkin Ya. lagi di fase anger, mau marah, atau lagi fasenya lagi depresi, pengen nangis. Kemudian tadi kan merasa kayak hampa, kosong, semuanya dia udah di-sharing, diceritain, dan dirasakan seperti Ya. itu. Karena itu adalah fasenya seperti itu. Justru kadang Betul. kalau kita merasa, kan yang paling ditakutkan itu adalah, aduh gue bisa ya, nggak ya hidup tanpa orang tersebut. Gue bisa nggak sih, saya bisa nggak sih ke depannya ini bakal sama seperti sebelumnya, uh, sebelum kehilangan dengan setelahnya, apakah hidup saya ini akan jauh. Jadi kan berpikirnya sudah terlampau ini ya. Jauh. Nah, yang dilakukan Bu Wawa tadi ya udah rasakan aja dan toh nggak apa-apa tuh. Kita Ya, nggak akan mati, betul. nggak kenapa-kenapa. Ya. Dan itu keberanian, belief system sama keyakinan yang ya harus ada orang yang menemani dan meyakini bahwasanya lu baik-baik aja kok, lu nggak akan mati gitu loh, lu belum mati gitu loh, kita belum selesai gitu, kita harus melanjutkan hidup gitu loh, melanjutkan hidup yang dimana jangan kita buat mati tapi hidup gitu loh, kan itu kita yang membuat sebetulnya di pikiran kita sendiri. Jadi battle ya, peperangan terhadap pikiran kita sendiri itu yang sangat amat berat. Nah, kalau kita sudah memahami tahapannya yang kata dokter tadi, yang denial dan sebagainya, sampai dengan accept, menerima, atau kalau bahasa saya proses melepaskan. Nah, melepaskan setelah menerima itu sendiri, pengalaman saya harus bisa melepaskan gitu loh. Mungkin kalau buat apa Terus teman-teman di mama nggak sini ada bisa. yang lagi melewati duka atau lagi mengalami kehilangan, apa pesan bisa yang Ibu bisa kasih tahu gitu ke teman-teman yang sedang mengalami kehilangan atau lagi fase berduka cita? Gimana dok? Kira-kira. Maaf tadi nggak kedengeran karena apa? Signalnya kurang jelas. Jadi buat teman-teman yang sedang mengalami duka cita, yang saat ini baru-baru aja mengalami kehilangan gitu, apa tips dari Ibu gitu, yang sudah pernah melewati dan saat ini menemukan harapan gitu, untuk teman-teman? Ya, untuk teman-teman, pertama-tama mungkin bagaimana untuk sebelum menggapai harapan ke depan, tahapan yang saya lewati adalah yaitu tadi yang secara teori yang dokter jelaskan. Nomor satu adalah memahami diri untuk memahami rasa yang ada. Karena dulu yang saya rasa, saya memakai kacamata hitam. Jadi semua pandangan ada bentuk tapi berwarna hitam. Nah, bagaimana saya mengolah rasa untuk mengembalikan warna itu tadi. Karena ada postingan saya yang gambar buah tuh ada jeruk, ada peach, ada strawberry, ada blueberry. Di atasnya ada kacamata hitam. Dulu pandangan saya, rasa yang saya rasa tuh mau itu ketawa tetap aja hampa, hitam. Tapi begitu saya mencopot kacamata saya, warna itu jadi ada. Contohnya jeruk itu orange dan buah peach itu manis,
rasanya warnanya ini, terus strawberry itu warnanya merah gitu, dan rasanya ini. Inilah saya pernah telepon dokter kan, dokter bilang ya itulah hidup. Hidup tuh berwarna. Berwarna artinya kita bagaimana kita mampu menerima beberapa warna yang Tuhan bagi, dan itu semuanya indah gitu loh. Apabila kita mampu mengemasnya dengan rasa syukur, bahwasanya kita hidup saja ini, kita bernafas, kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, bersyukur atas pemberian cintanya Tuhan, Rahman Rahimnya Tuhan, bersyukur atas banyak orang di sebelah kita yang masih mencintai kita, yang masih menyayangi kita, yang masih peduli pada kita, yang ingin kita bahagia. Kalaupun kita kehilangan satu atau dua orang, biarlah yang pergi, biar pergi gitu. Kita doakan, dan kita masih tetap ada di sini bersama dengan sahabat, teman, keluarga yang lain gitu. Yang ingin kita bahagia, yang ingin kita sehat, kata dokter tadi, sehat batinnya, lahirnya. Seperti dokter, saya pertama kali ke dokter, Bu bagaimana ibu makannya? Waktu itu saya diet. Bu bagaimana tidurnya? Ya masih ngaco-ngaco. Terus tapi saya coba, oke dok gitu loh. Lama-lama baru situ saya berpikir, dengan saya, ya bisa dibilang saya baru ngaku kemarin, dok saya nakal minum obatnya dulu. Saya denial, saya merasa saya baik saja, saya tidak butuh obat, saya hanya butuh mentoring, konselor. Ternyata jauh lebih baik kita mencari profesional. Itu tadi, obat yang dokter anjurkan untuk dulu, mungkin kalau saya minum dulu, saya mungkin prosesnya lebih cepat lagi gitu loh. Dan kita memang harus cukup tidur. Cukup tidur artinya dengan kita cukup tidur, pikiran kita akan berpikir normal. Hutan yang kita buat di kepala kita itu akan hilang sendiri, dan kita akan ketarik keluar dari hutan itu apabila kita cukup tidur dan kita cukup makan makanan yang bergizi. Itu pengaruh sekali, karena siapapun yang mengalami ya proses kehilangan atau trauma atau apapun, itu pasti dia tidak baik-baik saja. Artinya makannya dia pasti nggak baik, tidurnya dia pasti nggak baik. Jadi nomor satu adalah sehat diri. Seperti ada tulisan saya kemarin tuh, the project terbaik dalam hidup kita adalah membangun diri kita sendiri. Baik itu lahir maupun batin, baik itu jiwa maupun raga kita gitu. Itulah dok. Termasuk pada saat kita diizinkan, makasih Bu, termasuk pada saat kita diizinkan mengalami kehilangan dan duka cita ya Bu. Pasti ada sesuatu yang dalam diri Betul. kita akan berproses gitu ya, dan ya kita melewatinya ya tadi dengan yang tetap jangan takut dan jangan dihindari, dan tetap fokus untuk healing Dan berproses. Dan berproses pastinya. Dan jangan ragu juga untuk meminta bantuan mungkin ya Bu ya, meminta bantuan pada profesional. Dari awal saya bilang, keberuntungan saya adalah saya mengenal Dokter Lydia. Dari situ saya bukan stop. Saya bukan tipe orang yang dulu tuh di rumah, kalau ya itu tadi saya freeze, saya di rumah, saya diam, saya sendiri, saya tidak cerita pada keluarga. Setelah saya cerita ke dokter, baru saya punya keberanian kembali ke courage itu tadi untuk menceritakan healing. Proses berani menceritakan ke orang, ini loh yang pernah saya alami, ini loh yang pernah saya berat untuk lewati, ini loh. Nah, dengan proses saya mampu menerima dan tidak denial lagi, tidak menyangkal lagi, stop menyangkal, oke terima. Stop marah, oke terima. Tragedi itu biasa, kehilangan, kematian, ditinggalkan, perceraian, ataupun apapun itu deh, mau itu kehilangan harta benda, itu hal yang bagian daripada proses hidup yang dimana kita siap, harus mau tidak mau, artinya kembali kepada rasa syukur, dan kita hidup aja, kasarnya gini, kita nafas aja, sehat aja, kita sayang sama diri kita saja sudah lebih bersyukur. Jadi susah dok bersyukur, orang lagi proses dia kehilangan, untuk menyadari dia syukur itu susah. Jadi terkadang itu tadi, makanya saya bilang
Bu, baiknya kalimat apa? Jangan cerita dia suruh ngomong gini, kamu yang sabar ya, ditinggal ini ya, ya. Gimana mau bersyukur orang saya merasa paling menderita, betul nggak? Itu tadi harusnya Kacamatanya kata ibu tadi, kalau orang berduka kan kacamatanya lagi berduka, jadi dia susah untuk melihat warna-warni di betul, sekitar. betul. Jadi kasih ruang untuk menemani dia, untuk meyakinkan aja dia aman, dia cukup makan, ya mendampingi aja sambil ya bersama-sama melewati dukanya ya, Bu. Betul. Berikan waktu kepada diri untuk berduka. Dan orang-orang di sekeliling, baik itu mencari lingkungan sosial ataupun teman-teman, kalau kita tahu seseorang baru, walaupun baru kita kenal, kita Sinyalnya lagi nih kayaknya, yuk. Iya. Yuk, nggak kerasa nih, yuk, 2137. Kalau dari Ayu sendiri ada tambahan apa, yuk? Kalau dari saya, sebenarnya sudah dari Bu Awa tadi sudah merangkum semuanya gitu ya. Kalau dari saya sih memang apa ya tadi betul sih, memberi ruang gitu untuk kita merasakan hal itu. Wah, ini sinyalnya tampaknya Bagus ya. nih. Oke. Dari Puspita nih, proyek terbaik diri kita adalah membangun diri kita sendiri, baik jasmani dan jiwa kita. Ya. Betul sekali. Ya, dan memang butuh usaha dan butuh keberanian ya dok ya untuk membangun diri kita sendiri itu, gitu. Terus apalagi ya? Ya memang kalau tadi sih jangan ragu untuk minta bantuan gitu sama profesional supaya memang ya kita juga semakin terarah, semakin mempermudah kita sebenarnya gitu ya dalam proses menerima kehilangan itu. Kalau dari dokter ada tambahan mungkin? Oke, kalau iya dari saya mungkin merangkum aja bahwa pada saat kita ini Bu Wawat masuk lagi, pokoknya ya jadi merangkum dulu nih Bu, bagaimana cara melewati duka cita. Yang pertama, hadapi perasaan duka cita itu, diekspresikan aja perasaannya melewati fase-fase tadi. betul. Terus tetap jaga kesehatan jasmani, fisik tadi ya, makan teratur, tidur nyenyak gitu. Terus usahakan tetap beraktivitas. Betul. Ketemu teman-teman, anggota keluarga yang lain. Dan kalau misalnya memang sangat berat, karena ternyata duka cita itu ada yang sampai complicated, sampai bertahun-tahun dan sampai benar-benar gejalanya mirip depresi, yang apa ya, merasa tidak berharga, tidak semangat hidup, sampai ada ide-ide untuk mengakhiri hidup karena ingin bersama orang yang meninggalkan dirinya gitu. Nah, itu perlu bantuan banget. Jadi kalau kita melihat teman-teman kita yang mengalami fase berduka, temenin, kasih ruang, dan kalau memang kita merasa itu berat, bisa kita bantu untuk menghubungkan ke profesional. Betul. Ya. Jauh lebih baik itu dok, karena kalau kita curhat sama temen 5 orang itu tadi 5-5-nya pendapatnya beda dan malah bikin kita bingung sendiri ya. belum lagi itu tadi kita cerita, udah lu senang-senang aja yuk kita jalan mau ke mall kayak maaf ya kemana, ke kafe, pulang ke rumah menghadapi kenyataan hidup lagi dengan sendiri. Jadi bukan pelampiasan, kalau kata dokter tadi pelarian ya, pelarian atau mencari kebahagiaan sesaat yang membuat kita sebetulnya tidak mau menghadapi kenyataan bahwasanya ini loh kenyataan hidup kita yang sekarang. Tuh. Jadi jangan merasa sendiri, harus tetap yaitu tadi melakukan kegiatan. Banyak orang di luar sana yang peduli dan sayang sama kita. Itu aja dok. Oke, terima kasih Bu Awat. Terima kasih banyak Bu Awat atas sharing-sharingnya. Makasih dok. Ya. Makasih Bayu, dokter makasih udah nemenin 2 tahun menjadi sahabat saya. Iya. Nggak marah Jadi kalau saya nggak minum obat. Malah sekarang sudah diturun-turunkan nih dosis obat. Alhamdulillah. Vitaminnya aja dok yang berasa banget gitu. Vitaminnya berasa banget. Oke. Nah, jadi malam ini udah selesai elaborasi yang ke-19. Nanti ketemu lagi di setiap hari Jumat. Yuk jam 20.30
sampai 21.30. Mungkin di minggu depan kita akan bahas topik-topik yang lainnya, topik lain yang lebih menarik lagi, gitu, yang menarik juga. Mungkin sekali lagi terima kasih banyak Bu Awat sudah mau sharing-sharing di acara Elaborasa kali ini. Gitu, semoga kalau dari saya pribadi sih saya belajar banyak gitu dari cerita-ceritanya Bu Awat gitu. Terus makasih juga buat yang nonton, yang udah ikut komen-komen nih, banyak yang kasih love-love-nya. Terus yang sudah nyapa. Nih, Bu Awi, Ebem, banyak teman-teman saya tadi. Ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat istirahat. Selamat bahagia selalu dan selalu bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di Elaborasa selanjutnya.